Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Lutfi Agizal, dan kali ini di program terbaru saya, yaitu adalah Nebeng Pejabat Bantu Rakyat. Wih, keren This is banget story judulnya of tuh. Zita Anjani. Halo. Bu Zita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh ya guys, jadi ini kita udah protokol Betul. kesehatan ya, cuman karena kita ngobrol di lepas. Biar enak lah ya. Betul ya. Dan takutnya nanti, wah itu bukan Bu Zita. Oh iya, siapa itu ya? Siapa itu ya? Ini stand up standingnya doang. Ya. Ini asli ya Bu Zita ya. Iya, betul. Bu Zita ini adalah pejabat negara Republik Indonesia. Gak pejabat lah Oh, gua, iya. wakil rakyat deh. Oh, pejabat. Wakil Wakil rakyat rakyat. itu salah satu pejabat. Oh iya. Iya. Pejabat apa Bu? Wakil rakyat DPRD DKI Jakarta. Wakil rakyat DPRD Yes. Jakarta. Dapil? Dapilnya Dapil 5. Dapil 5 itu kecamatannya ada Jatinegara, Durensawit, dan Kramat Jati. Pokoknya di Jaktim. Oke, fokusnya di daerah Di Jakarta Timur. Betul. Bu, Ibu sekarang sudah terlantik nih. Di komisi berapa? Alhamdulillah sih, sesuai dengan passion aku. Aku kan passionnya di pendidikan, dapat di komisi E. Komisi E. Ya, jadi kalau di komisi E itu memang skopnya lebih ke sosial, perlindungan anak, termasuk pendidikan di dalamnya. Sosial, perlindungan anak, dan Iya, olahraga juga. Pokoknya pendidikan. yang lebih ke kayak ke masyarakat tuh di komisi E gitu. Oke. Lalu tugasnya Ibu tuh ngapain aja sih Bu? Sebagai Tugas? DPR di komisi E itu ngapain aja sih? Jadi sebenarnya gini, kalau wakil rakyat ya, tugasnya itu 3 sebenarnya. Pertama itu pengawasan. Pengawasan. Jadi kan kita kan mengawasi tugasnya eksekutif, yaitu gubernur ya. Kalau Yes. dalam level aku gubernur, kita awasi nih sesuai nggak, sejahtera nggak warganya, ada keluhan nggak, apa segala macam. Yang kedua adalah budgeting, di mana Pemprov itu kan mengelola uang rakyat ya. Betul. Dari kamu bayar pajak, perusahaan bayar pajak apa segala macam, itu budgetnya kita punya fungsi budgeting, itu memonitor dan juga menganggarkan. Betul. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah fungsi undang-undang atau legislation. Jadi kita bikin nih undang-undang, kayak contohnya kemarin ada undang-undang COVID yang sempat jadi ini juga nih, maksudnya kok ada dendanya lah, apalah segala macam gitu. Jadi Yes. pengawasan, keuangan, dan juga bikin undang-undang. Oke. Yang sudah Ibu lakuin selama berapa tahun menjabat apa? Alhamdulillah sih, aku kan sebenarnya masuk ke politik itu kan karena memang ngebantu ibu-ibu PAUD. Jadi konstituen aku tuh 99% ibu-ibu PAUD. PAUD tuh ibu-ibu TK. Oke, Ya, kamu kan pasti kalau TK kan, kamu TK Belum TK. berkesan dong, pasti kan Betul, ingat betul dong. banget, Nah, betul ternyata ibu-ibu TK itu yang kita berkesan banget, mereka tuh kebanyakan nggak digaji. Maksudnya bener-bener ekonominya susah. Nah, aku tuh Oke. bikin janji politik ke mereka, kalau aku jadi legislatif akan bantu mereka dapat kesejahteraan. Nah, alhamdulillah di tahun pertama aku menjabat, Yes. mulai tahun ini 2021, semua guru PAUD di DKI Jakarta akan dapat namanya hibah PAUD 500.000 per bulan, alhamdulillah. Itu gara-gara Ibu menjadi pejabat. Enggak karena aku juga banyak sih yang memperjuangin. Tapi salah satunya Ibu yang memperjuangkan. Salah satunya, dan juga janji politik aku ke ibu-ibu PAUD. Oke. Dengan Ibu sudah memperjuangkan itu, Ibu dapat apa? Dapat kepuasan ya, amal soleh. Ini Berarti eksklusif gue ngomong kayak gitu. Ini gue nekat-nekat serem nih sebenarnya. Seorang pejabat setelah membuat sebuah kebijakan, Ibu dapat apa? Jadi sebenarnya gini sih, banyak tuh orang tuh yang, apalagi zaman sekarang kan, kayak orang tuh nggak percaya gitu loh sama politisi, apalagi sama legislatif tuh kayak udah dikata-katain banget kan, ya apalah korupsi lah, inilah segala macam. Tapi sebenarnya masih banyak kok kayak politisi-politisi, anak-anak muda yang emang beneran peduli gitu masuk politik tuh karena peduli. Nah, aku masuk politik itu sebenarnya nggak ngerti politik. Aku cuma pengen ngebantu si ibu-ibu PAUD ini, karena kan aku pendidik juga kan, aku punya sekolah kan. Nah, jadi begitu aku masuk PAUD, aku tuh nggak ngerti apa-apa, bener-bener gue mau masuk PAUD cuma mau ngebantu nih ibu-ibu dapat hibah gitu kan, mereka ngejelasin bisa dapat hibah. Udah that's it, itu doang. Jadi begitu berhasil ngebantu mereka tuh seneng banget gitu, yang tadinya mereka nggak punya gaji, nggak punya pendapatan, kan dapat 500.000 per bulan dari Pemprov DKI, ya senang banget. Oke. Itu yang aku dapat. Ini banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat, kalau guru PAUD-nya akhirnya berhasil mendapatkan 500.000 karena usulan dan Dewan. suara dari para dewan. Ya. Dewannya dapat berapa? Dewannya dapat berapa? Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sesuatu yang tabu ya, yang Yes. kayak orang tuh ngeduga-duga gitu kan. Ya. Tapi kalau di DKI itu tuh semuanya tuh terbuka di publik, karena di DKI itu kan media banyak ya. Betul. Kayak kemarin gaji dewan diekspos, gaji lurah, camat apa semua diekspos kan. Betul. Jadi sebenarnya kita kalau jadi dewan itu tentunya kita dapat gaji ya. Ya. Kita dapat gaji, tapi jangan lupa gaji itu sebenarnya uang pajak loh, uang Betul, pajaknya. yang harus pajak. Jadi beda dengan karyawan, kalau kamu kerja di gaji, ini tuh kerjanya harus lebih ekstra, nggak kenal jam.
kalau ada aduan tuh bisa aja 24 jam kapanpun gitu, karena kita digaji yang orang belum paham itu untuk melakukan pelayanan. Bukan untuk membuat program dan setelah program dapat keuntungan. Jadi bukan, kita kerjanya tuh untuk rakyat Indonesia, untuk warga Jakarta, untuk melakukan pelayanan publik. Nah, yang banyak orang nggak paham, mungkin politisi lain itu punya motivasi misalnya kayak untuk jadi kaya atau main proyek ya kan, atau dapat akses kemana-kemana. Tapi sebenarnya kita kalau udah jadi wakil rakyat, tugas kita adalah memberikan pelayanan. Jadi profesional digaji, tapi untuk melakukan pelayanan, bukan untuk kayak memperkaya diri. Itu sih yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau dari saya melihat mendengar dari Ibu bilang, pejabat itu untuk melakukan pelayanan, bukan untuk memperkaya diri. Bukan. Oke. Bukan bisnis ya. Bukan kan bisnis. Beda kerjanya untuk warga Jakarta kan. Ya. Kalau di perusahaan kan emang buat cari profit kan. Yes. Oke. Gitu. Tapi saya tertarik, bukan bisnis, tapi Bu, kampanye itu kan pakai uang. Iya benar, itu kamu benar banget. Benar kan? Iya. Nah, Ibu menghabiskan kampanye sekian rupiah. Miliar. Wow. Kamu masih single ya? Yes. Udah bisa DP rumah tuh kalau kamu politik uangnya. Wow, 1 miliar. Ya ada. Up to ya? Up to atau up down atau gimana? Up tuh naik. Wow. Dan itu sesuatu Itu yang real. Oke. Biayanya gede. Biaya itu bukan untuk menyuap, bukan untuk apa, bukan kan? Memang Hanya biaya untuk membuat kampanye. atribut kampanye gitu-gitu. Iya. Wow. Nah, oke. Kalau itu sudah keluar 1 miliar untuk kampanye selama 5 tahun masa jabatannya, dapatnya berapa? Nah, Kita bicara itu dengan Cina, ini banyak yang bicara. Karena banyak banget yang pengen jadi DPR, DPRD, ataupun kepala daerah, kampanye gede-gedean. Pasti ada untung di balik kampanye yang gede. Pasti. Oke. Jadi gini, kita secara gamblang aja ya. Soalnya kan gini loh, demokrasi itu bisa bekerja dengan baik kalau misalnya transparan. Yes. Si pemilih tahu prosesnya bagaimana dan apa sih kayak benefitnya, untungnya apa yang dicari oleh si politisi ini. Yeah. Nah jadi kadang-kadang kan gini, kita tuh milih politisi itu kayak yang tadi aku bilang, kayak kalau naik pesawat ada 2 pilot nih, misalnya satu pilotnya pilot yang beneran pilot sekolah pilot, satu lagi ada pilot-pilotan. Dia pilot-pilotan tuh kayak dia bisa mengemas dirinya seakan-akan dia pilot gitu. Oke. Nah kebanyakan warga negara atau warga Jakarta atau ya masyarakat lah akan memilih yang kelihatannya lebih oke. Yes. Padahal belum tentu kualifikasinya bagus. Betul. Nah begitu dia naik pesawat, jatuhlah pesawatnya. Okay. Kenapa? Karena pilotnya itu tadi nggak sesuai spesifikasi. Nah kita penting banget untuk membedah di balik motivasi seorang politisi kenapa dia masuk politik. Ya. Pertama, biaya demokrasi itu kan mahal, biaya Betul. kampanye mahal. Kayak aku bilang tadi 1M lebih ke atas. Ya. Nggak mungkin dia di bawah 1M untuk DKI Jakarta. 1M lebih ke atas. Aku aja deposito aku habis. Wow. Iya, terus orang keluarga aku palakin satu-satu minta sumbangan. Wow. Iya, deposito aku habis, terus tabungan aku habis, dibantu orang tua, keluarga, semuanya juga minta donato apa segala macam. Terkumpul itu bukannya buat nyogok apa segala macam, enggak, buat atribut. Okay. Terus kalau ngundang kan kita kasih makan, ya kan, masa ngundang nggak kasih makan sih gitu kan. Betul. Nah, udah kayak gitu, uang yang kita keluarin tentunya kan sebenarnya nggak bisa dihitung-hitung gini sih, kayak kita ngeluarin berapa terus dapatnya berapa, nggak bisa. Tapi ada yang kayak gitu. Yes, ya. Ada dan banyak yang kayak gitu. Kalau aku sih nggak ngitung. Kalau aku pokoknya aku buat ini aja, buat apa sih, pengabdian aku gitu loh, buat pengabdian aku, buat CV juga sih, buat CV udah pernah jadi legislator, Yes. buat network, buat ngebantu banyak orang juga sih gitu. Jadi nggak ngitung-ngitung gitu. Nah, tapi kan jabatan ini hanya 5. Nah, tapi ini kan jabatan pejabat itu kan hanya 5 tahun sekali dipilih. Setelah 5 tahun harus pemilihan ulang. Dan Iya. kalau tidak terjadi pemilihan ulang, nggak jadi lagi, berarti kan nggak dapat kerjaan itu lagi. Iya. Nah, terus buat apa kita ngeluarin uang banyak hanya untuk 5 tahun, Bu? Kalau bukan untuk kerja setoran. Ya, makanya gini, kalau kamu nanti misalnya kayak siapapun yang nonton ya, misalnya Yes. mau milih politisi nih, harus tahu dulu kenapa dia mau jadi politisi. Kayak kalau misalnya kalau aku kan memang dimintain tolong kan, sama ibu-ibu PAUD, Bu Sita tolong dong bantu kita untuk perjuangin hibah. Ya udah aku mau jadinya gitu kan. Maksudnya kan alhamdulillah ekonomi juga ada kan, daripada uangnya habis buat belanja apa segala macam. Ya udah buat masuk ke politik aja. Terus juga jadi pengalaman, tambah ilmu, banyak kayak ngebantu orang, dan
motivasinya tadi pengen ngebantu dapil. Jadi harus ada yang kayak motivasinya tuh apa sih kamu mau jadi politisi. Jadi bagus juga nanti kalau ada yang zamannya kampanye nanti 2024 kan insya Allah ya. Itu tanya ke politisinya kenapa mau jadi politisi gitu, tanya alasannya kenapa gitu. Karena kalau dia nggak punya alasan ya itu patut dipertanyain sih. Patut dipertanyain. Biasanya teman-teman aku tuh ada aja, misalnya ada yang dari daerah Sumatera atau dari Sulawesi, dia tuh ada yang mau diperjuangin, misalnya di kampungnya jalanannya jelek atau misalnya masyarakatnya masih miskin, itu dia mau perjuangin itu. Biasanya dia pasti punya alasan. Tapi ada juga yang nggak punya alasan. Oke. Jadi jangan cari pemimpin yang nggak punya alasan kenapa dia ingin menjadi pemimpin. Ya. Biasanya dia pasti punya exactly di daerahnya dia, di dapilnya dia, apa yang dia mau perjuangin gitu. Misalnya banyak kemiskinannya masih tinggi atau kayak masih banyak fasilitas infrastruktur yang rusak apa segala macam, ya dia mau perjuangin itu biasanya. Oke, setelah mengangkat tentang guru PAUD, Ibu memperjuangin apa lagi yang sudah terjadi? Kalau aku kan guru PAUD udah nih alhamdulillah selesai. Memang sih mesti perlu dikawal lagi ke depannya si hibah ini. Kalau sekarang aku lebih pelayanan sih, misalnya kayak ada yang susah masuk rumah sakit, terus kayak misalnya ada yang butuh bansos, ada yang butuh akses kemana, ke pendidikan apa, itu aku bantu. Aku jadi pelayanan aja. Pemprov DKI punya fasilitas apa, terus warga kan kadang-kadang susah kan karena birokrasinya panjang, itu aku bantu. Aku jadi punya namanya rumah layanan. Jadi rumah layanan itu ngebantu semua permintaan konstituen apapun itu. Ada yang rumahnya banjir lah, ada yang ada pompanya, nah itu kita fasilitasin semuanya gitu. Di samping aku juga mengawal tadi proses keuangan daerah, proses pembuatan legislasi, ya, dan juga monitoring, karena semua itu harus dikawal. Kalau nggak nanti kebijakan-kebijakan itu kan nggak tahu berpihak ke siapa gitu. Misalnya kayak di pusat lagi ngomongin masalah UU ITE gitu kan. Presiden bilang katanya UU ITE itu banyak yang kena gitu. Kayak ibu-ibu jadi nggak bisa curhat lagi di Facebook gitu. Nah kalau nggak ada kita, siapa yang mau memperjuangin itu gitu? Siapa yang mau ngedengerin itu? Jadi kita. Dan itu rumah lain setiap hari buka 24 jam. Buka, tapi semenjak COVID itu sebentar, pagi-pagi doang. Sisanya itu lebih ke online. Yes. Dan sudah berapa ribu keluar? Banyak banget. Banyak banget. Setiap hari itu kita bantuin. Ada yang macam-macam sih masalahnya. Ada yang sakit COVID lah, nggak bisa dapat rumah sakit. Ada yang rumahnya nggak ada tempat sampahnya. Ada yang kena banjir. Ada yang nggak ada pompa. Ada ini itu segala macam gitu. Jadi banyak masalahnya. Ini sudah tahun keberapa Bu Sita? Alhamdulillah sih masuk ke tahun kedua. Doain. Ya. Masih ada banyak program yang belum terrealisasi tapi. Banyak pastinya. Bu, are you happy with this? Happy sih aku. Tapi gini, tapi ada nggak happy-nya juga. Happy-nya gini, happy-nya itu bisa ngebantu orang, itu udah pasti aku happy banget. Terus yang kedua, bisa ngobrol sama misalnya kayak gubernur, sama pimpinan-pimpinan di level Pemprov. Jadi punya teman yang banyak, network yang banyak, itu udah pasti senang. Terus juga dikenal di masyarakat gitu, kayak konstituennya banyak apa segala macam, itu senang. Tapi yang nggak senangnya ternyata tuh politik kita tuh nggak begitu sesuai dengan harapan aku gitu. Dimana kalau aku ngebayanginnya tuh gini, demokrasi tuh kita wakil, kita punya suara yang sama nih, equal nih. Ternyata enggak. Kalau yang aku rasain itu winners takes all. Jadi partai-partai yang besar atau politisi-politisi yang punya suara lebih besar, itu dia lebih bisa menentukan gitu loh. Jadi ternyata di dalam DPRD juga kita masih nggak sebebas itu gitu loh, nggak sebebas itu untuk mengemukakan pendapat. Kenapa? Karena tadi sistemnya itu begitu kita masuk ke legislatif itu nggak rata, tapi winners takes all. Ya itu yang aku rasain. Kursi yang terbanyak itulah yang itu yang paling menentukan gitu. Wow. Jadi kamu bukan hanya harus menang, tapi kamu harus menang banyak gitu. Jadi masih sistem mayoritas banget. Sedangkan kalau aku sih pengennya begitu orang udah terpilih, dia punya hak yang sama gitu, karena dia mewakili rakyat yang sama. Iya, padahal rakyatnya juga yang diwakili juga sama-sama rakyat warga KTP Jakarta ya, terutama ya. Itu sih yang aku kurang happy. Bu, pernah nggak sih Bu selama 2 tahun lagi menjabat nih, ayolah Bu Cita bantu Cincai lagi. Banyak dong. Nah, pernah secara langsung ditawarin proyek ataupun ditawarin soal itu? Saya ini banyak pertanyaan dari masyarakat korupsi. Pernah lah. Bukan korupsi ya maksudnya. Iya, masih tawaran kan saya bicara ditawarin seperti itu, apa yang dilakukan? Banyak banget sih, mulai dari yang kecil, dari level paling kecil sampai level paling gede tuh ya. Ya pastinya kita harus tahu lagi tujuan kita tadi ya. Makanya kalau mau masuk politik itu harus tahu siapa konstituen kita yang kita mau bantu. Jadi
namanya politik kan kota banget ya Lutfi. Nanti apalagi Lutfi Iya. kalau mau nyalek, aku dengar mau nyalek di DKI, itu tuh lingkungannya tuh kota banget, banyak banget yang mencari untung untuk kekayaan Oke, sesaat. itu apa. dari segi swasta, perusahaan, Semua lingkungan, all, lingkungan. termasuk semua. anggota dewannya juga. Iya termasuk. Wow. Tapi nggak nyebutin ya. Maksudnya Ya, apakah ada ya ada gitu kan. Tapi- Oknum selalu ada di bidang Iya apapun. pasti. Nggak, Di kita sisi nggak usah oknum, ya. nggak usah kayak denial gitu loh. Iya. Misalnya emang beneran ada gitu. Wow. Ya, tapi yang paling penting kita kembali lagi ke tujuan awal kita. Yes. Makanya kalau kita punya tujuan awal, kita tujuannya bagus, Yes. terus proses kampanyenya juga bagus, Yes. kayak nggak pakai money politik. Jadi juga lebih tanggung jawab pas jadi dewan. Oh, Pas karena jadi nggak ada dewan. tanggungan untuk balikin yang setorannya Iya. bermiliaran-miliaran. Aku salah satu anggota legislatif, boleh diranya di survei, di fact check, aku tuh sama sekali tidak menggunakan namanya politik uang waktu Wow. kampanye. Serangan pajak itu nggak ada. Wow. Jadi begitu jadi. Oh, masih ada ya serangan pajak itu? Masih, dan itu sesuatu yang sangat lumrah ya dilakukan di Indonesia gitu. Nah, Oke. jadi sebenarnya bukan sangat lurah, tapi kebudayaan yang masih kayak udah banyak dibentuk oknum. gitu loh. Masih banyak oknum. Iya, Bu, sebenarnya. Menurut saya sih oknum itu. iya, karena apa ya? Mungkin edukasinya juga belum tinggi. Jadi orang milih itu karena uang gitu Yes. kan. Nah, karena aku nggak menggunakan itu, begitu jadi ya tulus ke konstituen juga tulus gitu. Jadi alhamdulillah sih bisa membatasi sih, membatasi. Oke. Bu, Hmm. satu kalimat nih Bu. Ini banyak banget ditunggu sama pemirsa di sini. Kalau saya korupsi, saya akan Oh, kalau saya korupsi pasti saya akan ini sih sial ya. ini saya banget ya. Kalau saya korupsi pertama saya akan sial. Yes. Hidup saya akan sial. Dan juga anak-anak saya pasti semuanya tuh nggak akan berkah deh hidupnya. Yang kedua ya pasti akan masuk neraka ya gitu. Jadi dua sih itu, M-nya dari dalam sih. Jadi saya percaya banget kalau kita jahat, kita mendustai pokoknya kayak nggak amanah gitu, ya pasti balik ke kita, ke keluarga kita gitu. Karena kan bisa aja misalnya kayak orang kelihatannya sukses, hebat tapi keluarganya nggak berkah gitu. yes. Kalau aku sih yang penting itu hidup tuh berkah sih, berkah, bermanfaat gitu. Mungkin nggak kelihatannya nggak terlalu wow atau gimana, tapi berkah, bahagia, itu yang penting. Dan you know what, Bu Zita ini menariknya sangat sederhana sih, sangat sederhana sekali. Walaupun dia adalah putri dari salah satu politik yang wah luar biasa, ketua umum. Iya. Betul Bu. Iya. Anak dari ketua umum partai Amanat Nasional. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk memimpin Tapi partai. gayanya ibu nggak seperti anak ketua umum Bu, Ya sederhana gitu. alhamdulillah sih. Ya makanya itu tadi aku bilang kayak kita jangan kaget lah kalau misalnya kayak politik gitu-gitu kan pasti kaget kan, punya fasilitas, apalagi anak muda dapat fasilitas, aku juga pimpinan dapat lumayan fasilitasnya luar biasa gitu kan. Jangan pernah kaget karena semuanya itu titipan gitu. Betul. Bisa aja kamu sukses banget gitu, tiba-tiba sama yang maha kuasa dibalikin semuanya, kayak tiba-tiba kayak masuk KPK, korupsi apa segala macam. Ya. Jadi be humble aja, pokoknya jangan lupa tujuan politik itu adalah, oh ya Pak Zul selalu bilang tujuan politik itu adalah pengabdian. Pengabdian. Adapun misalnya kamu dapat konstituen, kamu dapat network, terus kamu dapat apa-apa pengakuan, terima kasih, itu adalah bonus, Ya. bonus-bonusnya. Atau misalnya kamu bisa nanti jadi pejabat daerah atau apa segala, itu adalah bonus. Tapi tujuan utamanya adalah pengabdian. Oke, ibu kan ini gaji dengan uang rakyat ya, ibu. Ya. Dari rakyat kepada para pimpinan. Ya. Dan ibu sering melakukan kegiatan-kegiatan yang unsurnya itu ada apa namanya, kunjungan kerja Iya, atau betul. apa, tapi yang ujungnya tidak invest lagi. Iya. Nah, ini saya menariknya adalah kenapa saya bilang bantu rakyat di judul saya. Nah gimana nih? Di dompet ibu sekarang ada uang berapa? Nah kebetulan aku tuh nggak pernah punya dompet awalnya. Atau apa, pouch atau kantong Enggak. atau apa? Jadi aku biasanya tuh ya seadanya lagi-lagi. Wow. Kebetulan hari ini lagi ada amplop, tapi Oh, nggak gitu. banyak sih. Nah, itu ada berapa nih? Boleh kita lihat ya, seorang wakil DPRD Nggak banyak. yang membawa Nggak uang. apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma segini baru kita hitung ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 7. 6,5 ya? 6,5. Nah, 6,5. 6,5. Ini uang gaji ibu Iya. atau uang tabungan? Ya apa? Berarti kan dari Tabungan. gaji ibu ya? Ya. Berkenan nggak Bu kalau saya tantang ibu, atau saya ya bisa dibilang dari rakyat tuh kembali ke rakyat, uang ini kita berikan kepada rakyat? Oh bakaran banget. Ah, seriusan Bu? Serius, apalagi kan lagi covid gini, pasti orang lagi pada susah. Ah, seriusan? Ini saya random loh Bu, ini saya random beneran.
Serius. Iya, jadi apapun yang ada di Ke sini. siapa emang? Emang ada siapa? Ya, coba kita cari Ya, orang coba, di kalau sini. coba. Ya. Ada nggak ya? Tapi beneran ya Bu, jangan gara-gara habis sama Lutfi post Enggak, keluar enggak. banyak gitu. Enggak. Nah, ini uang Ibu beneran ya? Beneran, sumpah. Nggak apa-apa dibagiin kepada rakyat. Enggak apa-apa, boleh banget. Wow. Sesimpel itu hidup Ibu. Iya. Kan Ibu kan modal Bu kemarin bikin kampanye gitu. Enggak, Kok uang enggak. gini nggak ngini? Ngapain gua kasih ke mereka? Enggak apa-apa. Kan lebih berkah juga kan. Karena dari mereka. Iya, Oh. berkah juga. Oke, baiklah kalau gitu kita coba cari orang. Eh, nah itu ada itu Pak. Bisa nggak berhenti di situ? Nah. Atau coba cari ya? Tadi di jembatan ya. Iya, coba kita cari di situ. Bu, Ibu kan menjadi wakil DPRD Jakarta. Iya. Gajinya Wakil berapa, Bu? pimpinan. Oh, wakil pimpinan. Wakil Wow, pimpinan. gajinya berapa, Bu? Ah. Enggak apa-apa ya, Gak apa-apa, kalau nggak apa-apa nggak- lah. maaf ya Bu, saya nggak etis nih Bu, tapi Nggak, kan saya nggak. rakyat Bu. Enggak, Ya. tapi sumpah rakyat tuh harus tahu sih. Ya, menurut berapa aku. gajinya Bu? Jadi kalau pimpinan itu gajinya paling kecil jadi anggota lebih gede dari Wow. pimpinan ya, tapi memang pimpinan dapat fasilitas. Yes. Gajinya itu ya kalau nggak salah ya, aku karena nggak pernah ngecek, bener-bener ngecek itu 90 juta 90 gajinya juta. per bulan, tapi nggak diterima plek gitu, kayak ada potongan partai, terus habis itu ada juga apa namanya potongan partai sih, potongan partai itu dipotong, terus sisanya itu kita biasanya kan selalu kasih ke konstituen. Jadi Ya. kalau aku sih ujung-ujungnya tuh habis, kayak nggak nikmatin juga gitu loh, maksudnya habis namanya. Bayangin aja misalnya konstituen ada yang hajatan, sebulan hajatan bisa 10 kan, buat hajatan aja kamu pasti ngasih dong, nggak mungkin Ya. enggak. Belum ngasihnya, belum bunganya, terus belum yang sakit, belum yang meninggal, itu pasti kita kasih, nggak mungkin enggak. Sakit, meninggal, terus belum minta bantuan proposal, itu kan pasti nggak mungkin enggak Ya. kasih. Jadi ujung-ujungnya ya habis-habis juga sih, tapi Oke, dalam 1 bulan Ibu pegang uang berapa? kalau gaji itu, Ya. kalau gaji tadi 90 juta, tapi dipotong Ya, ada potongan semuanya. partai ya. Terus sisanya ya kita buat bantu-bantu konstituen. Sisanya berapa? Sisanya itu paling bersihnya ya, bersihnya paling aku pegang 15 juta. 15 juta per bulan. Ayo happy cuma 15 juta dengan kampanye habis Ya satu bulan? lumayan, kan aku juga punya bisnis-bisnis lain. Oh. Aku kan sebelum politik bisnis juga. Oh, Jadi dan luar aku biasa loh. istri kan, Ini jarang banget loh. dan aku istri kan. Ada yang menanggung. Nah, jadi ada yang menanggung suamiku. Jadi aku tuh kalau punya uang tuh dari dulu memang buat bagi-bagi gitu. Heeh. Ini jarang banget ada yang berani ngomong mengenai gajinya sih. Coba kita cari orang tadi ya. Iya. Kita cari orang Hujan lagi. kita tidak. Oke, depan rumah deh, depan rumah deh. Ini lagi hujan ini. Nih, berhenti nih. Sini, berhentiin tuh. Gue itu tuh. Ini kayaknya lagi nanggung. Oke, Nah, ini. coba kita kasih. Assalamualaikum, Pak. Mas, ini ada dari Bu Zita. Silakan. Kasih ya, Bu. Mas, kalau ada kesempatan pengen ngomong sama DPR, pengen ngomong apa sih? Untuk banjir, Oh, kenapa banjir? ya masih suka ada banjir di jalanan lah, tuh kayak di istilahnya pelosok-pelosok masih suka ada yang banjir. Berapa sampai 1 hari nggak? Kalau 1 hari sih enggak. Cuman ada banjir Ada, ya. iya. Kayak banjir ya. Siap. Butuh bantuan kayak perahu karet kesehatan gitu-gitu ya? Iya, Oke. Siap. Thank siap. you. Nanti Makasih ya, kita Mas, ya. catat ya, Mas. Iya. Apa alamatnya satu lagi kasih dong. Oke. Jadi saya kasih ini. Nih Mas. Sip. Makasih ya. Mas. Makasih ya. Ya, Ya, makasih ya. doain ya. Oh, basah. Ini random dan ini aduh mobilnya basah. Nggak apa-apa, Mau nggak beneran apa-apa. nih, udah ngeluarin uang mobil basah. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Biasa kok, aku kalau kampanye juga basah-basahan. Ini wakil rakyat. Yang bener kayak gini. Lagian bukan mobil aku juga, mobil kantor. Oh. Biarnya basah. Oke, kan untuk rakyat. Iya, betul. kan? Oke. Tadi satu ada yang menyampaikan kalau banjir. Oke. Kita cari yang lain lagi. Emang- Stop. Itu gila itu. Nah, itu. Sini. Nih. Pak, sini. Pak. Kalau ketemu DPR pengen ngomong apa? Sama pimpinan enggak? Pejabat-pejabat itu pengen ngomong apa? Ya, pengen minta bantuan apa kalau pengen? Oh, udah. Hah? Udah.
Modal usaha. Modal usaha. Pengen nyampein itu ya. Iya. Itu modal usaha. Susah soalnya cari modalnya. Oke. Anak Pak. ada berapa, Pak? Ya. Anak ada berapa? Oke. Oh, Ya sudah. Sehat-sehat Kasih terus tuh ya. ibunya, kasih ibunya deh. Susah. Susah ya? Sudah kasih ya. Udah kasih ya. Wow. Ini hujan-hujan kita tetap lakuin ya, Bu. Iya, betul, Jadi memang ya. ini kita real ya, Bu. Kita Iya. nggak ada yang namanya Nggak setting-settingan, gimmick-gimmick. Jadi tadi banjir terus lapangan kerja ya? Lapangan kerja susah. Oh iya ya. Oke. Emang semenjak Covid jadi susah banget sih. Bu, ini masih ada. Kita harus Abisin. wow, habisin. Bantu rakyat. Itu ada nggak? Ojol atau apa? Oh, boleh. Ojol. Oh dia langsung. Kalau ketemu pejabat pengen ngomong apa? Oh, pengen ngomong terima kasih banyak ini. Oh, enggak, iya. bukan. Pengen ngomong Keluhannya apa? Keluhan Keluhannya? Oh, keluhannya pengen ya kita pengen dimudahkan rezeki kita supaya ojek itu Yang susah apa? Yang susah? Ojek kenapa ojek? ya lagi sepi, Sepi ya ojek ya? sepi, Oh, peraturan yang pengen dibahas apa nih? Yang nggak jelas. yang nggak jelas. Ya pokoknya ya sembako dah biar Oke, kita bantuan sembako. ya fisik. Nangkep. Ya. Thank you ya. Ya. Ya, oh ya sembako, lapangan Masa? kerja lagi tadi ya? Masa? Bu, ini mobilnya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, biarin aja. Beneran, Bu. Aduh, habis ini semua DPR kayak gini nih. Harus nih. Amin. Gitu ya. Jadi tadi lagi-lagi apa lapangan kerja sama Lapangan sembako sembako. ya? Emang susah sih orang. Ya soalnya bantuan sosial dikorupsi, Bu. Parah banget Gimana sih. tuh, Bu? Mereka nggak dapet, Bu. Tapi kasusnya gimana tuh ya? Nggak dengar lagi kita ya? Nah, itu dia, Bu. Nah. Coba, Bu, Ibu kan sebagai wakil rakyat mengangkat itu dong, Bu. Ya, tapi aku kan di DKI, yang pusat. Oh, yang pusat, Yang pusat, ya. Oke, kita cari pejabat pusat, besok kita ajak ngobrol dalam Ah, mobil. itu penting tuh. Ya. Ini masih ada lagi? Heeh. Satu lagi atau Ini sih masih satu, bisa dua sih. bisa dua? Oke. Apalagi? Ada lagi nggak? Coba, Pak, sambil jalan, Pak. Tukang tuh. Hujannya, ya Allah, hujannya ini beneran nih. Tukang banget ya. Bu, ini nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa biarin. Nanti tagihannya saya nggak mampu benerinnya, Bu. Nih. Nih, Siapa nih tukang bakso? Stop. Kamu panggil. Pak, sini, Pak. Pak, sini Pak. Sini. Ibunya, Sini. Cepet sini. Udah nggak usah pakai payung, cepet. Sini. Nah, Pak, kalau Pak stop dulu. Kalau ketemu pejabat, pengen ngomong apa? Ya dapat bantuan itu. Ya, pengen ngomong apa kalau ketemu pejabat Apa nih? keluhannya, Pengen nyampein apa? masalahnya, apa unek-uneknya? Ya usahanya lagi sulit. Usahanya sulit, sepi. Bantuan sosial berarti. Sembako butuh. Ya betul. Terus Ya. peraturan apa yang aneh nih sekarang? Apa? Nggak bisa ngungkapin sih ya. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, sampein ngomong aja. Ini Pak, masker. Masker kenapa? Ya, ini harus pakai. Harus pakai. Oh, oke, nggak tapi punya masker ya? Pakai ada. Oke. Cuman mahal belinya gitu ya. Repot ya pakai masker. Ya. Pengen divaksin nggak? Ya, Nggak. Oh, oke. Ya sudah. Kenapa nggak pengen divaksin? enggak Pak. Nggak mau. Takut. Oke. Sudah, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kesehatan COVID masker. Berarti edukasinya kurang, Bu. Iya, memang Masyarakat kecil masih menolak. itu tapi benar Vaksin. banget karena kita kan langsung todong, jadi dia langsung apa yang ada di hatinya kan nggak Iya. dibuat-buat gitu loh. Artinya benar tadi masalahnya pertama sembako, Sembako. kurang makan, terus Iya. lapangan kerja kurang kerjaan, Betul. sama mereka takut divaksin, Takut divaksin. sama suruh pakai masker tapi nggak ada uangnya buat Iya. beli. Itu benar banget sih, Lutfi. Itu kayak apa yang dirasakan banget ya mak warga Jakarta, warga yang khususnya yang menengah ke bawah ya. Nah, ini kan kebetulan ini daerahnya Ibu Jakarta. Ini Betul. sudah mendengarkan langsung dari Iya. rakyat dan kita sudah bantu langsung. Mereka mengeluhkan seperti itu. Iya. Kira-kira Ibu pengen nyampein ke parlemen kapan, Bu? Ya Dari hasil data ini nih, Bu. dari hasil data ini ya tentunya akan kita sampaikan, bukan akan ya, dan sudah kalau baca di media-media juga kritik aku nggak jauh-jauh dari masalah itu sih, masalah sembako harus yang layak dikasihnya, banjir juga apa segala macam. Tapi terus akan kita kawal. Jadi memang ini masalah yang yang ada di hati warga Jakarta gitu. Sedih kalau dengarnya kayak gitu kan. Iya. Memang ada masalah yang benar-benar mereka alami gitu. Ya mudah-mudahan aja dengan kinerja semua wakil rakyat ya kita lebih kompak, lebih tulus juga ke masyarakat Indonesia. Masalah-masalah kayak gitu bisa teratasi dengan baik. Oke guys, jadi
Nebeng Pejabat Bantu Rakyat hari ini sudah selesai. This is story of Zita Anjani, Wakil DPR D Provinsi DKI Jakarta. Thank you See you banget di next Tuti. episode. Terima kasih Bu. Thank you.